Oke, di video ini saya akan menjelaskan garis besar tampilan aplikasi Mulmart yang di handphone, dan juga nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses pemesanan barang di dalam aplikasi. Oke, di tampilan ini kita lihat ada dua tampilannya. Ini tampilan aplikasi, ini tampilan RMS untuk mempermudah saya nanti menjelaskan proses pemesanan barang secara langsung ya. Nah, kita ke yang aplikasi dulu, saya jelaskan tampilannya. Nah, ini di tampilan yang pertama ini adalah tampilan home ya, tampilan home. Nah, di tampilan home ini di paling atas kita lihat itu ada pilihan toko. Seperti yang kita tahu, toko kita ada di 3 cabang, yaitu Kerinci, Sore, dan Pekanbaru. Nah, pemilihan toko ini akan berpengaruh ke beberapa hal. Pertama, yaitu stoknya. Kedua adalah harganya. Dan ketiga itu berpengaruh di pengirimannya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya saya tinggalnya di Pekanbaru, lalu saya mau memesan barang untuk dikirim ke rumah saya yang juga di Pekanbaru, tentu saya harus memilih tokonya yang Pekanbaru. Karena di setiap toko ini kita ada jarak pengirimannya ya, jarak maksimal pengirimannya. Jadi kalau misalnya tinggal di Pekanbaru terus pilihnya di Kerinci, nanti pada saat memesan barang untuk dikirim pasti nanti akan keluar tulisan jarak pengantaran belum didukung atau terlalu jauh, seperti itu. Nah, jadi untuk yang toko seperti itu. Terus di bawahnya ini ada tampilan informasi member ya. Ini ada nomor handphone. Nomor handphone ini, jadi sekarang kita berubah pengkodean membernya ya. Kalau pengkodean membernya dulu kan pakai kode 001387 misalnya. Nah, sekarang kita kode membernya itu kita pakai nomor HP langsung, seperti yang tertampil di sini. Nah, jadi nanti kode member akan sesuai dengan nomor HP yang didaftarkan di aplikasi atau pada saat si member itu mendaftar melalui aplikasi. Nah, untuk member yang lama dia tetap kodenya kode member yang lama. Jadi kalau member baru dia akan kode membernya akan nomor handphone, seperti itu. Nah, ini ada dompet, ada poin seperti biasa ya untuk digunakan untuk mengurangi nilai belanja. Nah, dompet ini saya jelaskan sedikit ya, karena nanti di video selanjutnya atau mungkin di penjelasan yang lebih dalam lagi nanti baru akan saya jelaskan lebih detail. Jadi dompet ini fungsinya untuk menampung uang yang kembali ke customer. Contoh, misalnya saya customer ya, saya memesan barang senilai, anggaplah nilainya itu 30.000 misalnya. Nah, saya pesan barang 30.000, sudah saya pesan, lalu tiba-tiba misalnya terserah apapun kejadiannya, misalnya saya nggak jadi deh, mau saya batalin misalnya, atau misalnya dari toko kita yang membatalkan. Nah, nanti dananya itu kalau misalnya dia sudah bayar ya, kalau contohnya dia sudah bayar, entah itu via transfer atau via misalnya pembayaran lain yang misalnya menggunakan dompet juga bayarnya, pada saat transaksi itu dibatalkan, itu nanti dananya itu akan kembali ke dompetnya dia, seperti itu. Nah, untuk customer bisa ambil dananya lagi itu nanti akan saya jelaskan lagi ya lebih dalam di video lain lagi mungkin. Itu nanti dia akan ada fitur yang namanya pengembalian dana ke rekening bank gitu. Jadi saldo yang di dompet ini nanti ditransfer dari bank. Nah, itu nanti ditransfer dari finance ya. Nah, itu nanti di bagiannya finance nanti saya pisahkan videonya supaya nggak kecampur-campur, supaya lebih mudah memahaminya. Jadi untuk dompet kira-kira seperti itu garis besarnya ya. Nah, ini di bawahnya ada produk-produk terbaru yang ditampilkan. Nah, ini produk-produk yang
baru saja masuk ke kita gitu. Nah, ini ditampilkan supaya customer tahu gitu. Nah, ini bawahnya ada produk terlaris. Nah, untuk saat ini, pada saat saya buat video ini tampilannya seperti ini. Tapi di masa depan bisa saja berubah ya, tergantung perkembangan kita. Nah, jadi untuk saat ini seperti ini tampilan home-nya. Terus sebelum kita masuk ke yang lain-lain, kita masuk dulu ke profil mungkin dulu. Nah, di menu profil ini di atasnya ada tampilan informasi kode member, yang lalu ada nama member, ada nomor HP member. Terus di sini yang pertama ada menu ubah kata sandi. Ubah kata sandi ini untuk mengubah kata sandi atau password kita, kata sandi atau passwordnya si member. Terus di sini ada alamat pengiriman. Alamat pengiriman ini adalah sama seperti, mungkin mirip seperti di Tokopedia atau Shopee kalau yang pernah belanja ya. Jadi kita bisa nambahkan alamat pengiriman supaya pada saat memesan barang itu nggak susah-susah lagi input alamat pengiriman ya. Misalnya nih, saya buat rumah 3 misalnya. Nama penerimanya Henry. Nomor teleponnya misalnya 0821. Ataupun nama penerima tidak mesti nama saya, bisa misalnya nama terserah, misalnya di rumah ada siapa, ada ibu, ada suami atau istri atau anak gitu kan. Terus ada nomor telepon yang untuk menerima barang. Jadi supaya pada saat barang diantarkan oleh kurir, itu kurir kalau misalnya bingung alamatnya nggak ketemu kan dia bisa nelpon gitu ya. Ini untuk nomor atau nama yang bisa dihubungi lah gitu, kurang lebih seperti itu. Ini jalan tes aja saya buat ya. Nah, ini di bawah ada alamat pinpoint. Alamat pinpoint ini di sini ada tombol ya, tombol diklik. Nah, di sini keluar peta ya atau maps ya. Nah, ini kita bisa untuk memilih koordinat atau lokasi poin, titik poin di mana misalnya kita mau simpan untuk diantarkan belanja kita. Saya contohkan satu mungkin yang dekat-dekat endpoint ya, karena kita mau tes yang Pekanbaru supaya jarak pengirimannya itu masih disupport gitu. Misalnya di Jalan Tengku B, dekat sinilah Jalan Tengku B. Kalau sudah kita pilih, nah itu akan keluar alamat pinpointnya ya. Kalau misalnya kita mau lihat lagi, ragu, kita bisa klik lagi tombolnya. Nah, dia otomatis mengarah ke yang tadi kita pilih itu. Pilih. Oke. Jika sudah, simpan alamat. Oke. Nah, ini udah tampil rumah 3 yang kita tambahkan tadi. Oke, kita kembali. Nah, ini ada rekening bank saya. Rekening bank saya yang saya sambungin ke yang dompet tadi, mengenai dompet. Nah, ini nanti untuk tujuannya untuk misalnya saya ada saldo di dompet saya nih, misalnya 30 ribuan tadi yang di dompet saya tadi. Saya mau ambil kembali, gimana caranya? Bisa. Nah, itu nanti di bagian finance ya, itu nanti saya jelaskan di video lain untuk finance. Nah, itu nanti customer nanti bisa merequest untuk pengembalian dana melalui dari dompet ditransfer ke bank yang ada di list di sini, nanti dibuat listnya. Nah, nanti dia mau pengembalian dana dari dompetnya ke bank, itu nanti finance yang akan melakukan pengembalian dana itu. Itu juga sudah kami buat. Ini saya contohkan untuk penambahan nomor rekening aja dulu ya, untuk tes aja. Tes untuk langkah-langkahnya itu nanti di video yang berbeda. Nah, ini ada menghubungi kami, ini untuk kontak-kontaknya toko. Ini masih seperti ini tampilan nomor HP-nya. Nah, ini nanti rencananya kami mau tambahkan nomor HP toko, jadi atau nomor HP CSO setiap toko. Jadi supaya kalau misalnya customer bingung atau ada pertanyaan apa, dia bisa WA atau nelfon untuk bertanya gitu. Oke. Nah, ini ada logout untuk logout ya. Seperti itu.
Itu yang profil. Oke, kita masuk ke home. Nah, kita masuk ke home. Nah, mengenai yang di rekening bank saya ini tadi ya, saya coba balik ke home dulu, saya bahas sedikit aja tentang dompet tadi ya. Nah, kalau kita klik di dompet, dia akan membuka sebuah menu. Nah, ini ada tombol untuk tarik saldo ya. Nah, ini di bawah ini ada contoh kemarin kami melakukan tes untuk penggunaan dompet. Di sini ada kami bayar pesanan barang menggunakan saldo yang ada di dompet. Nah, ini ada keterangan atau ada historikalnya di sini nanti. Nah, untuk misalnya kita tekan tombol tarik saldo. Nah, di sini nanti ini tempat untuk si member ini kalau misalnya dia ingin, saya mau tarik balik lah uang saya, balik ke rekening saya, bisa. Nah, nanti dia tinggal isi di sini nominalnya berapa, misalnya 37.600. Lalu dia save ditarik saldo ini, nanti akan masuk request ke finance tuh untuk melanjutkan itu. Tapi itu nanti saya praktekkan lagi. Kita nggak ke sana dulu, nanti videonya saya pisah biar nggak bingung ya. Oke, kita masuk ke menu lain dulu, misalnya notifikasi dulu. Nah, menu notifikasi ini untuk menampilkan notifikasi yang masuk ke dalam aplikasi. Saya coba pindah ke tanggal yang ada datanya. Nah, ini contoh notifikasinya. Seperti ini, ada pesanan diserahkan ke kurir, sedang dikirim, pesanan selesai, itu pesanan diambil oleh konsumen atau diterima konsumen. Nanti kalau kita klik ada detailnya. Nah, ini contoh nih, saya klik satu tadi. Nih di bawahnya ada informasinya ya, pengiriman. Dari pesanan dibuat, proses, siap kirim, sedang dikirim, diambil konsumen sampai selesai itu. Nah, itu ada detailnya, bisa dilihat oleh konsumen. Nah, ini detail belanjanya di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk notifikasi. Nah, ini selanjutnya ada menu pesanan. Menu pesanan ini untuk historical pesanan kita atau historical belanja. Saya contoh tampilkan semua data deh. Nah, ini contoh pesanan yang pernah dilakukan. Ini ada pesanan dibatalkan, pesanan selesai. Saya coba klik satu. Nah, ini bisa dilihat di sini langsung detailnya. Tampilannya sama seperti yang notifikasi tadi untuk melihat detailnya. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke menu belanja untuk kita mempraktekkan bagaimana cara belanja. Ya, ini nanti saya pisahkan di video yang berbeda supaya tidak terlalu panjang. Oke, untuk yang ini saya stop dulu, lalu saya lanjutkan ke video yang lain.